Perkenalkan namaku Jihad, mahasiswa Ilmu Komunikasi Telkom University Bandung, sedang belajar dalam mata kuliah Komunikasi Internasional, masih dalam tugas menginterview mengenai penanganan COVID-19 di negara lain. Dan sekarang aku sedang berbicara dengan Hai, aku Aurora dari Austria. Sekarang aku lagi sekolah di Handels Academy atau Academy of Business in Tirol. Nice to meet you. Oke. Jadi berhubung soal COVID ya. Awal-awal COVID itu kan sekitar merebak itu kan sekitar bulan Maret. Di Austria gimana kah? Penanganan sama pemerintahnya apa? Di Austria sendiri sih sebenarnya nggak jauh berbeda. Memang walaupun udah beberapa langkah lebih maju ke depan, jangan dari pemerintah untuk yang nggak kerja misalnya, terus tunjangan dari pemerintah untuk beli laptop baru, untuk bayar internet buat anak-anak yang di rumahnya nggak, financially nggak terlalu memadai, nggak terlalu mapan kayak gitu. Terus sama ya segala macam penanganan di rumah sakit juga lebih cepat. Itu udah dari bulan Maret lalu semenjak COVID meledak di Eropa. Tapi sisanya sih sebenarnya sama aja, kayak banyak jadi banyak perusahaan yang tutup, jadi banyak orang-orang yang nggak kerja lagi, jadi orang tambah stres karena harus diem di rumah yang biasanya keluar gitu kan. Ya sebenarnya kayak gitu sih. Oke, karena kan tadi kamu bilang banyak yang di lockdown nih, tapi aku pernah dengar di Jerman tuh ada nggak tutup, yaitu supermarket sama apa gitu, aku lupa. Apakah di sana sama atau tutup? Oh iya benar, soal supermarket. Soal supermarket sama apotek. Supermarket sama apotek mereka tetap buka. Supermarket, apotek, bank, rumah sakit mereka tetap buka. Dan walaupun supermarket buka pun mereka cuman ngejual barang-barang yang benar-benar basic aja, kayak misalnya makanan yang benar-benar dibutuhin. Terus kalau di sini ada toilet paper, tisu toilet, terus ya cuman bahan baku gitu-gitu aja sih. Mereka pun bukanya jadi lebih waktunya jadi lebih sedikit. Kayak biasanya sehari 8 jam, jadi sehari cuma 6 jam, jadi sehari cuma 5-6 jam doang gitu. Apotek selalu buka. Karena kan terus tadi berhubung bahas supermarket kan yang dari 8 jam jadi 6 jam, pasti bahan pokoknya dibatasi, pasti kan untuk semuanya bisa dapat. Apakah sempat ada kerusuhan kah? Kalau misalkan ada penanganan dari pemerintah di sana gimana? Kerusuhan sih kayaknya belum pernah ada, tapi maksudnya banyak orang jadi berbondong-bondong ke supermarket untuk beli ya kebutuhan basic mereka di rumah gitu. Apalagi kemarin yang waktu lockdown pertama, waktu bulan Maret tuh bener-bener kayak brutal banget sih bisa aku bilang. Banyak banget orang belanja ke supermarket, terutama untuk beli toilet paper. I mean it's true, banyak banget orang pergi ke supermarket cuma buat beli tisu toilet doang gitu. Tapi selebihnya enggak sih, selebihnya disiplin, tetap baik. Nggak ada sampai kerusuhan yang benar-benar kayak sampai orang berebut ini itu nggak ada. Oke, kalau dari bahas pokok ekonomi udah ya. Kalau misalkan ke pendidikan nih, pemerintah yang tadi kata kamu supply laptop, kuota segala macam, apakah masih sampai sekarang kah atau gimana? Pembagiannya gimana juga kah? Kalau nggak salah sih ya, dari yang lockdown bulan Maret lalu itu setiap rumah itu kalau nggak salah dapat 500 euro. Coba kamu hitung deh 500 euro sekitar berapa rupiah. Kita dapat 500 euro itu untuk setiap rumah, untuk anak-anak mereka yang misalnya belum ada laptop, belum ada ya internet dan semacamnya gitu. Dan itu tapi maksudnya setiap negara beda-beda ya. I mean Austria sebagai negara sosial pastinya harus ngasih tunjangan ke masyarakatnya gitu. Jerman yang populasinya jauh lebih banyak, mungkin juga bisa berbeda, mungkin tunjangannya bisa lebih sedikit per rumah tangga gitu. Nah, tapi itu yang tunjangan untuk pakai laptop, pakai segala macam itu untuk yang dari SMP sampai ke SMA sampai ke kuliah. Sementara untuk yang masih SD mereka dapat tunjangan dalam hal lain. Misalnya kayak boleh anak-anak tetap pergi ke sekolah yang orang tuanya kerja full time dan dua-duanya kerja full time, misalnya kayak gitu. Dan berlaku juga untuk TK. Jadi TK sampai SD mereka itu kan karena
masih mendasar banget ya. Masa mau disuruh sekolah online gitu kan, masa mereka mau 6 jam duduk depan laptop gitu kan, nggak mungkin. Jadi mereka masih diperbolehkan untuk pergi ke sekolah, untuk dapat pelajaran langsung dari guru mereka, dan ya dengan penanganan khusus pastinya. Maksudnya nggak ada kontak langsung sama guru, pasti lebih jaga jarak dan segala macam. Oke. Untuk kamu sendiri kah pernah sempat offline terus tadi online lagi, atau gimana selama dari Maret sampai sekarang? Dari Maret, ya waktu Maret sih parah ya. Waktu Maret tuh beneran online berapa bulan ya? Sampai bulan Juni awal. Dari Maret sampai bulan Juni awal. Intinya sampai semester beres tuh bener-bener online. Sudah gitu September kemarin semester baru lagi masuk lagi offline, sekolah offline. Dan sempet bukan lockdown, aku sempet di karantina karena ada 2 orang di kelas aku yang positif COVID. Jadi itu kalau nggak salah akhir September, kalau nggak salah itu aku di karantina lagi. Aku di karantina 2 minggu. Setelah 2 minggu itu masuk Oktober, masuk lagi 3 mingguan. Terus akhir Oktober kemarin lockdown sampai sekarang November. Untuk kamu sendiri nih dalam pembelajaran kah selama pandemi ini, kesusahannya apa sih selain online? Pandemi ada beberapa mata pelajaran atau mata kuliah yang lebih enak didapetin secara offline, kayak accounting misalnya kayak gitu. Sama kita juga punya mata pelajaran case studies, itu percampuran antara ekonomi dan accounting bareng gitu, dan itu benar-benar harus dikerjain secara kelompok, dan kerja kelompok di online itu kan gak enak banget ya. Terus mungkin ini juga salah satu komplain yang semua anak sekolah yang sekarang online tuh merasa bahwa tenaga pengajar, baik itu guru atau dosen, merasa bahwa kita diem di rumah dan kita punya lebih banyak waktu untuk ngerjain tugas, sehingga tugas yang mereka kasih itu kadang doesn't make sense gitu loh jumlahnya. Yeah. Kayak dari tugas jadi tugas lagi, jadi tugas lagi, jadi tugas lagi. Itu udah jadi pembicaraan sih sebenarnya. Dan itu benar-benar harus disampaikan banget, kayak kita di rumah duduk 8 jam depan komputer, it's not something healthy. I mean, itu benar-benar bikin stres, dan bukan berarti anak di rumah terus jadi makin banyak waktu, itu it's not true banget lah. Itu sih kesulitannya. Berarti karena ada lockdown ini kan udah pasti orang-orang stres segala macam, tekanan di rumah, kerjaan segala macam, keluarga yang ada beberapa kebutuhan segala macam harus dipenuhi. Apakah itu membuat mereka kadang ada yang nakal untuk pergi keluar kah? Ketika lockdown ya, ada yang bodo amat tuh, pengen keluar, gue butuh ini gitu. Dan kalau misalkan ada, apa sih tindakan dari pemerintah sana gitu dengan orang-orang seperti itu? Ada, dan banyak. Jangan salah, di sini pun banyak orang-orang yang bandel di sini. Apa ya, kalau misalnya kita melihat ke kota yang lebih besar kayak di Berlin, jadi di sana orang udah pada nggak peduli apa itu lockdown gitu ya, maksudnya mereka tetap kayak berusaha untuk bikin acara sendiri gitu misalnya, atau enggak kalau di sini pernah ada kayak diskotik tetap buka untuk beberapa hari gitu, kayak untuk hari Sabtu doang misalnya, atau untuk hari-hari tertentu doang misalnya gitu. Ya kalau dibilang soal nakal dan iseng pergi keluar, tetap banyak sih, banyak. Berarti nggak jauh beda sih sebenarnya sama di sini ya, karena di sini pun apalagi anak muda yang susah untuk dikontrol, walaupun nggak anak muda juga sih sebenarnya, rata-rata orang-orang sudah stres dengan di rumah aja, dengan kerjaan yang numpuk, yang ternyata tadi di rumah itu banyak waktu, ternyata tidak, itu malah membuat suatu hal stres yang baru gitu. Untukmu sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebagai pelajar, selain tadi yang ingin disampaikan tentang banyak PR ketika di rumah itu ternyata nggak bagus juga, apa yang kamu sampaikan? Menurut aku, kalau mall, kalau bioskop, kalau kafe boleh buka, kenapa sekolah nggak boleh buka, kenapa kampus nggak boleh buka? Itu yang masih jadi pertanyaan. Apalagi untuk anak SD, mungkin apa sih, kalau di sini tuh ada yang bilang bahwa anak kecil nggak terlalu mereka masih imun sama COVID. Mereka nggak mudah kena COVID. Dan makanya pun di sini anak TK sama anak SD selalu diperbolehkan ke sekolah. Pertama karena mereka, ya itu yang dibilang, mungkin nggak tahu apakah teorinya benar atau enggak, tapi mereka lebih imun against COVID itu. Mereka butuh guru, mereka butuh seseorang di depan yang untuk ngajarin mereka secara langsung, dengan kontak langsung, itu mereka butuh. Untuk yang udah lebih dewasa sendiri, dari mulai anak SMP ke anak kuliah, selalu ada cara untuk
mereka masuk ke sekolah. I mean dibandingkan tiap hari diem di rumah, tugas makin numpuk, maksudnya apa ya, numpuknya tuh bener-bener gak make sense gitu loh. Kayak banyak banget gitu tugasnya. Nah, menurut aku itu tuh bisa dikurangin dengan cara misalnya, kalau aku sih waktu itu caranya masuk kelasnya tuh gantian gitu. Hari ini jadi kelasnya dibagi 2. Hari ini kelompok aku yang masuk, besok kelompok yang lain yang masuk, besoknya lagi kelompok aku yang masuk. Jadi selang-seling gitu untuk ngurangin jumlah anak di kelas. Itu selalu bisa dilakukan. Menurut aku itu nggak tahu ya apakah di Indonesia bakal berfungsi apakah enggak, aku nggak tahu. Tapi ya itu ya, tadi kembali ke poin aku yang pertama, kalau tempat hiburan bisa dibuka, kenapa sekolah, institusi pendidikan yang menurut aku sangat crucial banget, sangat penting banget, kenapa nggak boleh dibuka? Udah gitu aja sih. Nice. Oke. Berarti kalau misalkan tadi bahas kesimpulan soal pemerintah di Austria gimana, berarti mereka lebih fokus ke pendidikannya ya? Maksudnya penunjangan utamanya adalah ke pendidikan, tadi yang ngasih kuota, ngasih laptop bahkan. Iya, maksudnya apa ya, pendidikan tuh harus jalan, nggak boleh stop gitu. Itu sih pentingnya. Karena kalau di Indonesia kan pembagian kuota tuh baru berapa bulan, maksudnya pokoknya awal Maret sampai Agustus itu, sampai Lebaran itu pemerintah tuh belum ada gerakan untuk memberikan kuota gratis kah ataupun pulsa gratis. Itu masih institusinya aja gitu. Maksudnya beberapa kampus, beberapa sekolah yang secara mandiri untuk memberikan itu gitu. Dan baru ketika bulan Oktober baru pemerintah adain kuota itu. Berarti kalau aku pikir-pikir ternyata pemerintah Indonesia itu cenderung lambat ya dalam menangani ya. Apa nggak tahu juga sih sebenarnya. Apakah menurutmu di sana termasuk cepat kan penanganannya, pemberhentiannya? Sebenarnya Austria penduduknya ada 8 juta. Kalau dibandingin sama Indonesia sih aku nggak kaget kalau pemerintah Indonesia lambat dalam menangani. Penduduk Indonesia ada 200 juta lebih dan nanganin itu tuh nggak gampang, dan menurut aku tuh kayak pembagian developmentnya itu juga nggak sama semua gitu. Kayak coba kita lihat orang-orang di pelosok, apakah mereka ada kasus COVID, berapa kasus COVID yang kena, dan apakah sekolah tetap diberhentikan gitu kan, harus kita lihat juga. Sementara di kota-kota gede ya kayak Jakarta, kayak Bandung itu udah jelas lah ya, dan kasus COVID-nya pun mungkin paling banyak. Aku nggak bisa bilang lambat, tapi harus dimaklumin juga karena untuk di Austria pun dengan penduduk 8 juta, mereka juga masih bisa dibilang nggak puas sama penanganan pemerintah di COVID ini. Karena kayak yang tadi aku bilang kan ada tunjangan segala macam, itu juga nggak bisa kayak dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan semua rumah tangga dapat hal yang sama. Itu nggak bisa, itu harus pelan-pelan karena pengeluaran dan pemasukan negara juga mesti mereka pikirin kan. Kayak iya nih, Austria ngasih tunjangan ke semua orang tapi nggak ada orang yang kerja, nggak ada orang yang bayar pajak, itu nanti gimana mereka dapat uangnya. Jadi kalau dibilang lambat, kayaknya semua negara ya kecuali mungkin Korea Selatan, Jepang mungkin bisa dibilang termasuk lambat sih. Oke. Nice. Terus untuk pemerintah Austria sekarang gimana kah dalam COVID? Karena kalau di Indonesia kan sekarang sudah kadang di Jakarta tersendiri udah lepas, kadang PSBB, kadang enggak. Kalau di Bandung kayaknya mungkin ada beberapa jalan yang tutup segala macam ya. Maksudnya nggak se-strict yang di bulan Maret itulah. Pokoknya udah mulai dilonggarkan. Apakah di sana gimana di Austria? Apakah sama mulai dilonggarkan? Atau masih sama striknya atau mulai nggak peduli gitu, maksudnya dibebaskan saja lah. Kalau di sini ya, gimana di sini? Kayaknya sih di sini sama aja sih, maksudnya kadang lockdown, kadang strict, kadang enggak, kadang boleh, kadang enggak, kadang bebas, kadang enggak. Jadi dari bulan ke bulan tuh aturannya selalu beda gitu. Sama kayak makanya tadi aku bilang masyarakat di sini juga kesel karena kemarin bilangnya ini, besok bilangnya itu, besoknya lagi pasti bakal berubah. Jadi nggak bisa ditentuin apakah benar-benar strict apa enggak karena pada kenyataannya selalu berbeda-beda. Ternyata pandanganku terhadap negara Eropa bisa berbeda dikit ya. Karena aku kira Eropa itu terutama yang di Jerman itu jangan salah nggak, maksudnya apa ya, maksudnya kalau dibilang lebih maju ya pasti lebih maju, cuman harus dibilang orang-orang di sini pun jauh lebih egois, lebih agresif daripada orang-orang di
di Asia atau di Indonesia gitu demo soal harus demo soal udahlah ngapain sih lockdown segala, terus kayak demo soal semacam kayak konspirasi teori juga udah ada, demo untuk menolak lockdown juga udah ada, semua demo udah dilakuin di sini. Jadi ya nggak ada bedanya sih kalau aku bilang. Oke. Aku agak terbuka dengan pandangan Indonesia dan Yes. Austria ya, Bagus. pandangan. Bagus. Oke lah kalau gitu kayaknya sudah cukup sekali. Sudah, terima kasih Aurora, semoga sehat selalu di sana. Terima kasih. Semoga belajarnya lancar di sana dan masih Amin. berjalan dengan semangat ya, maksudnya tidak malas-malas. Amin. Bisa. Terima kasih. Oke deh. Yo. Makasih ya. Yo.